Mengapa sebuah desa kecil di tengah hutan lebat begitu ditakuti? Siapakah sebenarnya sosok di balik teror yang menyelimuti setiap sudutnya? Bagaimana mungkin penduduk desa rela memberikan tumbal untuk menjaga kedamaian? Pertanyaan-pertanyaan ini membawa kita ke dalam legenda kelam tentang Badarauhi, sosok mistis yang menjadi bayangan gelap dalam cerita rakyat Jawa Timur. Dari kesombongan seorang wanita sakti hingga kutukan mengerikan yang merusak kehidupan, asal-usul Badarauhi menyimpan cerita yang penuh dengan misteri dan kegelapan yang tak terbayangkan. Legenda Badarauhi berasal dari hubungan yang rumit dengan kerajaan pantai selatan, di mana ia awalnya adalah salah satu pengikut setia Ratu Pantai Selatan Nyi Roro Kidul. Menurut beberapa versi cerita, Badarauhi adalah seorang penjaga sendang yang diberi tugas menjaga kemurnian air sendang tersebut. Namun suatu ketika ia melanggar perintah Ratu Pantai Selatan yang kemudian menyebabkan ia dikutuk dan diusir dari kerajaan. Kutukan tersebut mengubahnya menjadi makhluk setengah manusia dan setengah ular, sebuah wujud yang kemudian dikenal sebagai Badarauhi. Salah satu cerita utama yang membentuk mitos Badarauhi adalah tentang seorang wanita sakti bernama Ratna Nareh. Ratna adalah salah satu murid calon arang yang berhasil melarikan diri ke Jawa Timur setelah gurunya ditaklukkan oleh Empu Barada. Dia membawa lontar yang berisi ilmu kanuragan tingkat tinggi dan menggunakannya untuk menaklukkan para lembut sepanjang hutan Jawa Tengah hingga Jawa Timur. Setelah bersembunyi selama bertahun-tahun, Ratna Nareh muncul di desa yang sangat terpencil. Di sana dia menggunakan kesaktiannya untuk menguasai desa tersebut. Namun kesombongannya membuatnya melanggar adat desa yang melarang tarian yang diiringi oleh gamelan, sebuah pantangan yang dimaksudkan untuk menghormati para lelembut yang mendiami kawasan tersebut. Dengan menari menggunakan gamelan, Ratna Nareh mengundang kemarahan para makhluk halus. Merasa tertantang oleh tindakan Ratna Nareh, para makhluk halus datang dan menyerang desa tersebut, menyebabkan kehancuran besar. Dalam pertarungan tersebut, Ratna Nareh dirasuki oleh salah satu makhluk halus yang tidak mau keluar dari tubuhnya meskipun jasadnya dihancurkan. Akibat perbuatannya ini, ia dikutuk oleh Ratu Pantai Selatan dan diusir dari kerajaan. Dijadikan sebagai makhluk setengah manusia dan setengah ular yang mengembara tanpa tujuan. Setelah diusir, Badarauhi mengembara hingga akhirnya menetap di desa Penari. Di sini dia menjadi penguasa para lelembut dan menuntut tumbal dari penduduk desa untuk menjaga keseimbangan gaib. Dengan wujud yang anggun namun menakutkan, Badarauhi sering menggoda para lelaki dan memiliki kekuatan luar biasa untuk menghukum mereka yang melanggar perintahnya. Di desa ini, Badarauhi menuntut tumbal gadis-gadis muda yang akan dijadikan penari untuk dipersembahkan kepada lelembut-lelembut hutan koloninya. Penduduk desa yang berusaha melawan atau menentang akan menghadapi kutukan yang mengerikan, disiksa secara fisik dan mental dalam kesengsaraan yang abadi. Kehadirannya menciptakan atmosfer kegelapan dan ketakutan desa tersebut, membuat penduduk desa hidup dalam bayang-bayang teror yang konstan. Kehidupan di desa tersebut menjadi penuh dengan ketakutan dan misteri. Para penduduk hidup dalam ketakutan akan kekuatan Badarauhi yang selalu mengintai mencari korban berikutnya. Setiap langkah yang diambil oleh penduduk desa, setiap nafas yang mereka hembuskan, semua dipenuhi dengan rasa takut. Mereka tahu bahwa tidak ada tempat yang aman. Tidak ada tempat untuk bersembunyi dari kekuatan jahat yang menguasai desa mereka. Legenda Badarauhi diangkat ke dalam film KKN di Desa Penari, di mana sosoknya digambarkan dengan sangat menakutkan dan penuh dengan kekuatan gaib. Dalam film tersebut, Badarauhi
diceritakan sebagai sosok yang menguasai desa dan menuntut tumbal dari para gadis muda yang akan dijadikan penari. Kisah ini menggambarkan bagaimana kutukan dan kekuatan gelap Badarauhi menciptakan teror desa tersebut. Saat cerita ini mencapai puncaknya, kita masih dihadapkan dengan pertanyaan, apakah ada cara untuk mengalahkan Badarauhi dan mengakhiri kutukannya? Ataukah desa tersebut akan selamanya terjerat dalam bayangan gelap yang tak terelakkan? Pertanyaan-pertanyaan ini tidak hanya membuat kisah Badarauhi semakin menarik, tetapi juga menambah lapisan kegelapan yang menghantui setiap pendengarnya. Dengan latar belakang yang penuh kesombongan, kutukan dan teror, Badarauhi menjadi salah satu sosok mistis paling menakutkan dalam folklore Jawa. Kisahnya yang diangkat dalam film KKN di Desa Penari menambah dimensi kegelapan yang membuatnya semakin terkenal dan menakutkan. Badarauhi tidak hanya menjadi simbol dari kekuatan gaib yang begitu jahat, tetapi juga sebagai pengingat akan konsekuensi dari kesombongan dan pelanggaran terhadap aturan-aturan gaib.